mengenang daripada perang yang pertama kali yang terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana perang ini memang, kalau tidak keliru, saya pernah membahasnya di awal-awal pertemuan atau mungkin bulan-bulan yang lalu, sedikit untuk mengulang mengenangnya, bahwa pertemuan perang Badar ini secara langsung skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan. Karena kalau melihat daripada alur kisah yang ada, Rasulullah tidak sengaja untuk berjumpa dengan pasukan kafir Mekah itu. Dan orang kafir Mekah pun memang tidak sengaja untuk berjumpa dengan pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ini yang digambarkan dalam Al-Quran, kalimat yang sangat luar biasa. Kata-katanya adalah lau tawa'adtum lakhtalaftum. Walau tawa'adtum lakhtalaftum. Ya, jika kalian ini saling berjanji untuk berjumpa, pasti kalian tidak bisa jumpa. Bagaimana akan janjian satu kabilah, ataupun satu pasukan harus janjian di padang pasir yang subhanallah tidak bisa ditentukan letaknya seperti apa. Seperti hanya misalnya saya janjian dengan ayahanda bunda ketika haji nanti kita janjian di Masjidil Haram ya. Kita kira Masjidil Haram itu seperti apa? Masjidil Haram itu padat, lalu pintunya saja banyak, tiangnya saja banyak, mau ditentukan seperti apa, kecuali kalau ditentukan tempatnya secara khusus. Seperti halnya kita janjian bertempur di padang pasir, ya bingung padang pasir yang mana, sebelah mana letaknya. Iya, maka peristiwa ini, apa yang terjadi untuk mengenangnya, singkat bahwa orang-orang kafir Quraisy Mekah, iya, mempercayakan perdagangannya atau orang-orang kaya, orang-orang saudagar, orang-orang berlimpah hartanya, dititipkan hartanya untuk diputarkan oleh Abu Sufyan. Lalu berangkatlah menuju ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam, berlalu di kota Madinah Al-Munawwar. Itu membawa angkutan yang diangkut oleh unta itu 1000 unta, bisa dibayangkan ya. Kekayaan Mekah itu tumpah di mana? Di Abu Sufyan ini. Berangkatlah kemana? Ke Syam. Begitu mereka akan pulang ke kota Mekah, wajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang kafir Mekah, yang mana mereka yang telah menghina syariat Islam, menghina Islam, bahkan mengusir Rasulullah dan para sahabat yang dari kota Mekah, punten memusuhinya orang-orang Mekah ini. Nah, sekarang akan berlalu di kota Madinah. Wajar kalau Rasulullah ingin menjaga perbatasan itu, ataupun agar tidak melalui tempat ini, ataupun ketika mereka akan datang, dikarilah pelajaran. Coba misalnya kalau kita zaman dijajah oleh Belanda dulu, lalu sedang dijajah oleh Belanda, tiba-tiba Belanda itu lalu di kampung kita, apa yang akan kita lakukan? Apa kita akan mempersilahkannya monggo lewat padahal dia penjajah, mengambil hak kita, mengambil semua milik kita, lalu dia berlalu begitu saja, sementara kita mampu untuk menyergapnya, sementara kita mampu untuk berikan pelajaran kepadanya? Apakah dibiarkan saja begitu? Pastinya kita akan berikan perlawanan kepada penjajah seperti itu. Ini subhanallah, Rasulullah dengan mengatakan, ini orang-orang kafir Quraisy akan berlalu di kota Madinah, di perbatasannya, maka mari kita jaga perbatasan. Paling tidak ingin membuktikan kepada orang-orang Mekah kalau kita ini punya tempat mustaqil, punya tempat yang khusus di sini. Maka keluarlah Rasulullah, tidak ada niatan untuk perang, menjaga perbatasan. Kenapa? Karena yang akan dihadapi pun mereka itu bukan membawa alat perang, tapi apa? Membawa barang dagangan. Iya. Jadi Rasulullah untuk menghadang ataupun menjaga perbatasan itu, niatnya pun bukan untuk berperang. Maka para sahabat tidak keluar dengan alat perang, tidak keluar dengan baju perang. Lalu kan para sahabat membawa pedang. Pedang itu pedang biasa, maksudnya pedang untuk menjaga keamanan saja, bukan untuk pedang perang. Maka kita lihat ketidakpersiapan untuk berperang ini
Rasulullah pun tidak menyatakan kepada sahabat, ayo kita akan memerangi. Tidak, tapi menjaga perbatasan. Apa yang terjadi? Masya Allah, tabarakallah ya. Para sahabat berkumpul dan bergerak, itu kira-kira 313 orang. Itu perkumpulan muhajirin, ansar. Ya, ansar di situ ada Aus dan Khazraj. Berangkatlah kira-kira 313 orang. Untuk singkatnya kita gambarkan. Untuk mengenang cara singkat. Ya. Nah, orang-orang yang dibawa oleh Abu Sufyan, karena mereka ini selalu menyimpan mata-matanya, bagaimana caranya mengetahui keadaan kota Madinah, informasi sampai ke Abu Sufyan. Abu Sufyan, sesungguhnya Muhammad dan pasukannya akan menghadang kafilah kita, perdagangan kita. Maka seandainya dihadang oleh Muhammad dan pasukannya, Abu Sufyan berpikir, berarti hartanya akan habis. Hartanya akan dicuri lah. Kira-kira demikian pemikiran Abu Sufyan. Maka saat itu Abu Sufyan mengirim utusan ke kota Mekah. Bahasanya, wah, kepanikan. Penuh dengan panik bahasanya. Hai orang-orang Mekah, ya, kami akan disergap, kami akan ditangkap, kami akan dihadang oleh pasukannya Muhammad. Maka jika kami dihadang, kami disergap, ya, pastikan harta kalian akan ludes semuanya. Harta kalian akan habis semuanya. Maka tanpa pikir panjang, orang-orang kafir Mekah ini segera semuanya bersiap-siap dengan tujuan, kalau ini tujuannya apa? Untuk membebaskan pasukan atau membebaskan kafilah Abu Sufyan yang membawa 1000 ekor unta itu. Mereka keluar semuanya. Subhanallah, berapa? Kira-kira 1000 orang. Lengkap dengan peralatan perang. Kenapa? Dengan menyatakan siap-siap. Jika nanti ketemu dengan Muhammad dan pasukannya, kita tempur. Walaupun mereka tidak tahu harus bagaimana, kemana arahnya untuk berjumpa dengan pasukan Muhammad. Karena tujuan utamanya adalah membebaskan kafilah Abu Sufyan. Inilah tujuan utamanya. Inilah tujuan utamanya. Jadi tujuan utamanya dua pasukan ini, kalau satu pasukan Rasulullah ingin menjaga perbatasan, ya, menghadang daripada pasukan Abu Sufyan, jangan sampai lewat situ. Kenapa? Enak saja, lewat sini adalah kawasan kami. Kalian juga mengusir kami saat kami di Mekah. Apakah kalian tidak akan kami usir ketika berlalu di tempat kami? Itu Rasulullah SAW. Orang-orang kafir Mekah, wah ini nih harus diselamatkan. Takut dicuri, takut dirampok. Keluarlah 1000 pasukan lengkap dengan peralatan perang. Qadarullah, bunda, ayahanda. Pasukan Abu Sufyan selamat karena pasukan Rasulullah sudah maju ke depan, Abu Sufyan berlalu di belakang. Lihat di dalam Al-Quranul Karim dengan mengatakan, wa id antum bil udwati dunya wa hum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum. Iya. Ada kata-katanya warrakbu asfala minkum. Iya. Lau tawa'adtum lakhtalaftum. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas sekali digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Kalau digambarkan kalimatnya lau tawa'adtum lakhtalaftum. Artinya jika engkau ini punten lau tawa'adtum, jika engkau ini berjanji untuk berjumpa, pasti kalian tidak akan pernah bisa ketemu. Ini adalah suratul Anfal ayat 42. Iya. Ayat Buddha dalam surat Al-Anfal ayat 42, id antum bil udwati dunya wa hum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Masya Allah. Ini saya bacakan artinya, yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh. Jadi, subhanallah, ada udwatul dunya, ada udwatul quswa. Jadi ada yang namanya bukit lah kira-kira gitu ya. Jadi ketika Rasulullah dekat dengan udwatul dunya, lalu mereka berada di udwatul quswa, di lembah jauh, warrakbu asfala minkum, sementara pasukan orang kafir ini berada di bawah pasukan Rasulullah SAW. Selamat Abu Sufyan ini. Lalu apa? Lau tawa'adtum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Jika kalian untuk berjanji berjumpa, dua pasukan ini pasti akan berselisih tempat. Tapi Allah perjumpakan. Pasukan Abu Sufyan selamat, yang ketemu dua pasukan.
Subhanallah, inilah skenarionya. Allah buat kalau pertempuran Badar ini memang untuk terjadi, diatur oleh Allah. Rasulullah melihat, oh ini pasukan orang kafir. Orang kafir melihat, oh ini pasukan Muhammad Rasulullah. Maka punten secara singkat, mengulang sedikit, terjadilah pertempuran. Terjadilah pertempuran. Dengan mubarozah awalnya, duel, jagonya orang kafir, jagonya daripada pasukan orang Islam, ataupun dari pasukannya Muhammad Rasulullah SAW, terjadilah pertempuran. Masya Allah, pertempuran itu, Allahu Akbar, walaupun saat itu pasukan umat muslimin hanya 313, lalu tidak berada dalam perlengkapan yang sempurna secara perlengkapan perang, sampai pada waktu itu para ulama menyampaikan dalam hadis ini bahwa saat itu hanya kira-kira pasukan muslimin itu yang menggunakan kuda hanya 2 kuda perang itu. Yang menggunakan unta kira-kira mungkin sekitar 60-an. Yang lainnya jalan kaki. Subhanallah. Dan perisai, yang mau perisai itu, 1 perisai itu untuk 5 orang. Terjadilah pertempuran, terjadilah peperangan. Menurut kesaksian Qabbas, itu pertempuran hanya terjadi sekitar 2 jam saja. Saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu mungkin ya, kalau tidak salah, kalau tidak keliru. Jadi setelah pertempuran perang Badar selesai, iya, beberapa tahun berikutnya, ternyata saat pertempuran Badar ini ada seorang penggembala, namanya adalah Qabbas. Qabbas ini seorang Yahudi yang saat itu sedang menggembala, mendengar riuh ribut ada apa di balik bukit, lalu dia naik ke atas bukit, lalu dia memperhatikan di situ sedang ada pertempuran atau peperangan, dan Qabbas dengan mengatakan ucapannya, oh saya nonton peperangan ini antara pasukan Muhammad dan kafir Quraisy, saya akan melihat 300 lawan 1000, perlengkapan lengkap, perlengkapan tidak lengkap, saya nonton bagaimana hancur yang 300 ini. Jadi asli dia nonton live gitu ya. Nonton terjadi peperangan ini. Subhanallah, apa yang terjadi? Qabbas dalam hatinya sungguh sangat kaget. Terucap hanya dalam hati ketika yang 1000 orang itu kocar-kacir, lari. Saat itu Qabbas melihat dan menyatakan dalam hatinya, wallahi ma ra'aitu ajaban hum farrukan nisa. Itu dalam hatinya. Demi Allah, aku tidak melihat sesuatu yang lebih takjub daripada ini. 300 lawan 1000, perlengkapan lengkap dan tidak lengkap. Hum farrukan nisa. Mereka yang 300 ini berlari, tumbang langgang seperti wanita yang ketakutan. Tapi itu terucap dalam hatinya saja, ayahanda bunda. Itu kira-kira setelah beberapa tahun kemudian, Qabbas ini sedang duduk. Rasulullah berjalan. Lalu ketika Rasulullah sedang berjalan, Rasulullah menunjuk Qabbas dan mengatakan, anta Qabbas? Kamu Qabbas ya? Qabbas menjawab, ya aku Qabbas. Ada apa Muhammad? Lalu Rasulullah menjawab mengatakan, anta alladzi syahidta Badar? Apakah engkau yang menyaksikan perang Badar? Qabbas menjawab, iya. Aku yang menyaksikan perang Badar. Dan cukup mengagetkan. Kenapa? Karena saat itu yang terjadi perang Badar, mana mungkin orang bisa melihat Qabbas sedang di atas. Kalau namanya perang mah konsentrasi perang. Jadi nggak bakal lihat ke atas satu orang yang ngintip di atas, apalagi cukup jauh. Rasulullah bilang, apakah kamu yang menyaksikan perang Badar dulu? Iya. Sedikit kaget Qabbas. Kok tahu? Setelah itu Rasulullah mengatakan kata-katanya. Apa kata Rasulullah? A'antal ladzi qulta ma ra'aitu ajaban hum farrukan nisa? Bukankah kau yang mengatakan dalam hatimu ataupun ucapanmu sambil bergumam dengan mengatakan, demi Allah aku tidak melihat sesuatu yang takjub kecuali saat ini melihat 300 pasukan bisa memenangkan 1000 daripada pasukan orang kekah Quraisy, dan orang Mekah Quraisy lari ketakutan seperti larinya perempuan. Ini tidak terucap oleh Qabbas, ada dalam hati saja. Subhanallah, Rasulullah langsung menyatakan itu. Qabbas hanya memandang Rasulullah dan sambil menunjuk Rasulullah secara perlahan
beliau katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa? Karena mustahil ada orang yang tahu tentang dirinya saat itu di atas. Mustahil ada orang yang tahu apa yang diucapkan dalam hatinya kecuali Allah yang kasih tahu. Maka itulah Qabbas masuk Islam saat itu. Lalu Qabbas mengatakan, melihat perang Badar itu tidak lebih daripada 2 jam saja. Sa'atain. Subhanallah. Nah, kita lanjutkan untuk mengenangnya. Apa yang terjadi? Dari 70 orang kafir mati di perang Badar. Termasuk di sini ada yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal mati punten di perang Badar. Pimpinannya. Namun ketika ibu bapak melihat dengan mengatakan, sebenarnya siapa sih yang membunuh Abu Jahal ini? Iya, karena ada riwayat menyatakan 2 anak kecil, Mu'ad bin Afra dan Auf bin Afra. Ada yang menyatakan Abdurrahman bin Auf, siapa yang membunuh daripada Abu Jahal ini? Punten. 2 hadis ini tidak bertentangan. Sama, kok bisa begini? Subhanallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Dengan punten, yang membunuhnya adalah kalimat yang sangat luar biasa. Apakah yang membunuhnya yang membunuhnya itu adalah 2 orang anak kecil ini atau Abdullah bin Mas'ud? Ya, ada menyatakan Abu Hurairah. Namun yang jelas kita lihat dulu begini. Lukanya jatuhnya Abu Jahal ini oleh 2 anak kecil yang usianya kira-kira 14 tahun. Bertanya kepada Abdurrahman bin Auf itu masuk. Jadi saat itu 2 anak kecil datang mengintai masuk kepada Abdurrahman bin Auf dan dia katakan, "Ya ammi, duluni aina Abu Jahal." Hai pamanku, tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal. Hai pamanku, tunjukkan padaku mana namanya Abu Jahal. Subhanallah. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, apa yang kamu inginkan terhadap Abu Jahal? 2 anak kecil ini menjawab mengatakan, sami'atu annahu yasubbun nabi. Saya mendengar kalau Abu Jahal ini adalah paling heboh menghina Nabi. Paling rajin menghina Nabi. Terus kalau kamu lihat Abu Jahal mau diapakan? Apa kata-kata anak kecil yang kira-kira usianya 14 tahun? Mereka bilang, wallahi idza ra'aitu, demi Allah jika aku melihatnya, la yufariqu sawadi sawada. Artinya, kalau aku berjumpa dengannya, hanya ada satu pilihan. Apa dia yang mati atau aku yang mati. Subhanallah. Ini anak kecil gagah sekali. Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan, oh mau begitu nak. Begitu melihat Abu Jahal sedang berperang dan dikerumuni oleh pasukannya karena dijaga oleh pimpinan. Abdurrahman hanya mengatakan, nah itu Abu Jahal. Ditunjukkan itu Abu Jahal. Allahu Akbar. 2 pemuda ini berlari bagaikan sakrain dalam perkataan. Bagaikan 2 burung Raja Wali yang sedang menukik untuk menyerang bangsanya. Maka 2 anak itu maju ke depan, memecahkan daripada pagar yang luar biasa dengan 2 pedangnya, dan berhasil menjatuhkan Abu Jahal dan menusuk Abu Jahal. Dan jatuhlah Abu Jahal. Iya. Saat Abu Jahal jatuh, dia sudah tidak bisa berdaya. Lalu datanglah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ini sudah terluka, sudah tidak bisa berbuat apa-apa Abu Jahal ini. Ini yang digambarkannya. Maka 2 anak kecil lari dengan mengatakan kata-katanya, ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal. Satu lagi, Auf mengatakan, aku telah membunuh Abu Jahal. Lalu Mu'ad mengatakan, aku telah membunuh Abu Jahal. Satu sambil menunjukkan pedangnya. Lalu saat itu Rasulullah SAW mengatakan, kalimatnya, kilakuma, kalian yang telah membunuhnya. Tapi saat itu sudah tidak bisa berdaya Abu Jahal, karena sudah tertusuk, sudah repot. Maka di situ ada seorang sahabat Rasulullah SAW, Abu Hurairah, dia dengan mengatakan karena sedang berlalu, tiba-tiba dalam keadaan sakarat Abu Jahal ini masih saja keadaan sombongnya luar biasa. Ketika dia berdiri, sahabat ini, lalu Abu Jahal mengatakan, ya ra'ilal ghanam, wahai engkau yang tukang penggembala, jangan berdiri di depanku, kamu tidak sopan, padamu mati. Subhanallah. Maka dengan gagahnya menyatakan kata-katanya, kamu mau mati saja masih sombong, kamu mati saja masih menghina. Dia bilang mengatakan, aku bukan menghina, tapi ini kenyataan. Kamu ini apa artinya dibandingkan dengan aku? Aku pimpinan Mekah. Aku orang yang nomor 1 di Mekah. Padamu mati, sombongnya luar biasa.
Maka dengan seperti itu dipotonglah. Dan dia mengatakan, Abu Jahal, jangan motong kepalaku dari sini, tapi potonglah dari bawah. Biar kepalaku nanti kalau sudah terputus dari jasadnya kelihatan lebih besar lagi, dan orang akan kagum melihat kepalaku yang besar. Na'udzubillah. Ya, maka kepalanya dihadapkan ke hadapan Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan syukur, dan Rasulullah katakan, hadhi Fir'aun hadhil ummah. Ini adalah Fir'aunnya umatku. Ini peristiwa tentang Abu Jahal yang ada. Iya, matinya Abu Jahal, pimpinan daripada orang kafir Quraisy, mati di situ. Umayyah bin Khalaf pun mati di situ. Majikannya siapa? Bilal bin Rabah. Akhirnya punten, untuk mengenang lebih cepat, 70 orang kafir mati di perang Badar. 70 orang kafir ditawan. Nah, kita akan lanjutkan ini. Ditawan 70 orang kafir. 70 orang kafir mati di perang Badar. Berarti semuanya 140. Subhanallah. Dan lainnya kocar-kacir. Dan tidak tanggung-tanggung yang mati di perang Badar ini adalah pimpinan-pimpinan orang kafir. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, subhanallah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Ini adalah pimpinan-pimpinan orang kafir. Mati di situ. Subhanallah, sampai orang-orang Mekah ini nggak percaya kalau pasukan sedahsyat itu, apalagi orang Mekah lihai dalam pertempuran, mereka tidak percaya kalau yang namanya Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, lalu Syaibah bin Rabi'ah mati, Utbah bin Rabi'ah mati. Mereka tidak percaya. Sampai mereka mengatakan, nggak mungkin yang dibawa oleh Abu Jahal harus tumbang dengan pasukan Muhammad yang hanya 300 dan dalam memiliki kapasitas perlengkapan terbatas. Mereka tidak percaya hal ini. Tapi memang kenyataan demikian. Maka disitulah dendamnya yang sangat luar biasa membuat pasukan selanjutnya pasukan untuk bertempur yang terjadi nanti perang Uhud. Mungkin Bunda bertanya, ayah Anda bertanya, kabar pertama kali sampai ke kota Makkah bagaimana? Seorang laki-laki lari nggak berhenti itu. Habis dari pertempuran lari sekencang-kencangnya. Nama laki-laki ini ya Al-Haisumah bin Abdullah Al-Khuzai. Haisumah Abdullah bin Khuzai. Lari dia ini kemana? Ke kota Mekah. Setibanya di kota Mekah, dia teriak mengatakan kata-katanya, "Ayuhan nas, hai orang Mekah, telah wafat, telah mati Abu Jahal, telah mati Utbah bin Rabi'ah, telah mati Syaibah bin Rabi'ah, semua Umayyah bin Khalaf." Lalu disebutkan satu persatu orang-orang yang terkemuka yang mati di perang Badar. Orang-orang kafir. Maka mengatakan, apa benar berita ini? Apa benar berita ini? Ternyata memang benar adanya. Lalu kumpullah semuanya. Dan di situ ditanya. Orang-orang yang baru datang perang. Itu ditanya oleh pimpinan Mekah yang tersisa. Terutama Abu Jahal. Punten, terutama Abu Sufyan. Abu Jahal sudah mati. Itu Abu Sufyan ada di sana. Lalu Abu Lahab masih di situ. Berkumpul. Gimana peristiwa? Diceritakan semua tentang perang itu. Bahkan saat itu ditanya. Hai kalian semuanya ikut perang? Iya. Siapa yang paling galak dalam peperangan ini? Satu orang menjawab, seorang laki-laki yang ada daun unta ataupun bulu unta di dadanya. Semua sudah mengenang yang memiliki rompi itu Hamzah. Itu Hamzah. Iya. Siapa lagi yang paling gagah untuk memperandakan pasukan kita? Jawabannya, kami tidak tahu. Karena banyak yang tidak kenal, kami lihat wajahnya. Hanya pakaian putih, tapi wajahnya agak gelap-gelap hitam seperti itu. Ternyata itu kan malaikat. Doanya Rasulullah SAW dikabulkan. Semua sedang merenung siapa itu. Ternyata Abu Rafi ini pembantunya Abbas. Dan dia menyembunyikan Islamnya. Dia nggak sabar ingin jawab. Kata Abu Rafi, itu malaikat. Itu malaikat. Subhanallah. Dipukulnya Abu Rafi ini oleh Abu Jahal. Saking kesulitannya untuk dipukul. Lagi dipukul, bisa pegang kemana saja. Hanya pegang sesuatu, lalu dipukulkannya ke Abu Jahal, karena dalam keadaan panik, luka di daerah kepalanya. Subhanallah, luka itu membengkak dan membusuk dan membuat Abu Jahal mati. Dari luka itu. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Iya. Jadi kira-kira seminggu setelah perang Badar, Abu Lahab mati. Dengan luka yang sekecil itu, membengkak dan membusuk, dan akhirnya ditimbun dengan rumah-rumahnya.
Kenapa? Karena membusuk, karena bau. Itulah matinya Abu Lahab yang ada dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu wa ma kasab. Itu matinya demikian. Luka sedikit oleh Abu Rafi. Iya. Kenapa? Ya, namanya panik ketika terus diserang oleh Abu Lahab. Kamu bilang itu malaikat? Bukan. Masa Muhammad dikejar atau didukung oleh malaikat? Karena panik, ada pentungan kecil atau mungkin ada patung kecil dipukulkannya demi membela dirinya. Luka sedikit, tapi lama-lama menjadi bengkak. Itulah ya. Nah, kita lanjutkan. 70 orang kafir mati. Apa yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya akan selesaikan dulu yang 70 orang kafir yang mati ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sudah dikuburkan orang-orang kafir ini, yang kira-kira 70 ini dikuburkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berteriak mengatakan, kata Rasulullah, Ya Aba Jahal, Ya Syaibah bin Rabi'ah, Ya Utbah bin Rabi'ah, Ya Umayyah bin Khalaf. Disebut satu persatu namanya. Awajadtum madza wa'adakumullahu haqqa. Hai kalian, Abu Jahal, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, semuanya yang mati dalam perang Badar dalam keadaan kafir. Apakah kalian telah menemukan janji Allah yang telah aku sampai kepada kalian? Kalau ada pertanyaan munkar nakir, kalau nanti ditanya oleh malaikat, kalau di situ ada azab kubur, di situ ada kematian, bahwa Allah itu yang Ahad, Allah itu yang Esa. Apakah telah terbukti dengan apa yang aku ucapkan kepada kalian? Itu kata Rasulullah. Fa inni wallahi laqad wajadna madza wa'adana Allahu haqqan. Dan demi Allah kami telah menemukan apa yang telah Allah janjikan kepada kami. Kami mendapatkan ketenangan, kami mendapatkan kebahagiaan, kami mendapatkan, Masya Allah, kenyamanan. Itu janji Allah kepada kami. Apakah kalian telah menemukan janji Allah yang disampaikan kepada kalian, yang kami sampaikan? Itu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah langsung menyampaikan kepada orang-orang yang sudah mati di sini. Sampai Umar bin Khattab bertanya, Ya Rasulullah, dengan siapa Anda bicara? Innahum qad jayyahu. Ya Rasulullah, Anda bicara sama siapa? Mereka kan sudah mati semuanya ya Rasulullah. Mereka sudah wafat semuanya. Mereka tidak akan bisa menjawab ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dengan tegas Rasulullah mengatakan, Innahum yasma'una wa la yujibun. Mereka itu mendengar apa yang saya ucapkan, tapi mereka tidak bisa jawab apa yang saya ucapkan. Mereka dengar, tapi mereka tidak bisa jawab. Jadi benar Bunda, Ayahanda, saat kita nanti wafat, baru dimasukkan ke lubang kubur, Rasulullah menjawab dan mengatakan, Tusma' qaraniha. Anda yang berada di alam kubur, atau Anda begitu masuk ke lubang kubur, lalu tanah ditumpukan di depan ataupun di atas kita, kita mendengar suara tanah yang jatuh. Semuanya mendengar suara tanah itu. Dan bukan hanya itu, Rasulullah mengatakan, Anda akan mendengar suara sendal yang ada di atas. Dan Anda akan mendengar apa yang diperbincangkan di atas. Itu Bunda. Akan mendengar semua yang di atas itu. Rasulullah mengatakan, Tusma' qara'annya, terdengar suara sendal. Terdengar suara tanah. Terdengar suara bicara di atas. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang Rasulullah katakan, Innahum yasma'un wa la yujibun. Mereka itu mendengar, tapi mereka tidak bisa menjawab. Subhanallah. Baru saat itu Rasulullah pergi. Dan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada juga perkataan. Setelah menyampaikan kepada orang-orang yang sudah mati, Rasulullah mengatakan, Ayuhan nas, ini kepada orang-orang muslimin yang hadir pada waktu itu. Dengan kalimatnya, laqad intahaina min jihadil asghar wa na'udu ila jihadil akbar. Walaupun ada menyatakan hadis ini lemah, tapi baik untuk diungkap. Rasulullah mengatakan, hai kalian semuanya, kita baru saja selesai perang lawan jihad kecil. Dan kita kembali ke Madinah, dan kita mulai jihad besar lagi. Sahabat, ya Rasulullah nggak terbalik. Kalau di perang Badar ini, yang dahsyat ini, perang pertama dikatakan jihad kecil. Lalu kita kembali ke Madinah untuk mengatakan jihad besar. Rasulullah mengatakan, iya. Kenapa? Karena jihad yang terbesar itu melawan jihad hawa nafsu kita. Hawa nafsu untuk memiliki apa yang kita inginkan. Hawa nafsu menginginkan sesuatu
yang punten-punten. Istilahnya apa? Sebenarnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah itu adalah hanya keinginan belaka. Karena sifatnya manusia ini adalah pegang baik-baik. Apa coba? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Artinya apa? Telah melalaikan kehidupanmu demi akhiratmu, kamu lalai terhadap urusan akhirat karena urusan dunia. Takatsur. Iya. Takatsur itu artinya adalah punten menyibukkan diri, mengumpul-ngumpulkan apa yang kita inginkan demi dunia. Subhanallah, at-takatsur. Alhaakum, telah melalaikan kehidupan demi akhiratmu. Kamu telah lalai terhadap akhiratmu. Kenapa? At-takatsur, karena bermegah-megahan ingin mendapatkan menurut hawa nafsunya. Kalau mengejar hawa nafsu, tidak akan pernah ada selesai. Hawa nafsu ini yang ditakuti oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengatakan, aku tidak takut terhadap Yahudi yang menyerangmu. Aku tidak takut terhadap Nasrani yang menyerangmu. Iya, kenapa? Karena kalian paham itu. Tapi yang aku takuti itu adalah ketika dunia menyerang hatimu. Sehingga apa yang terjadi? Semuanya bisa tidak bermanfaat. Ilmu tidak bermanfaat karena tujuannya dunia. Jabatan tidak bisa bermanfaat karena tujuannya dunia. Iya bunda, ya anda. Apa coba? Bahkan semua aktivitas yang berlebarkan syariat atau berlebarkan Islam ataupun berlebarkan agama bisa jadi tidak ada manfaatnya. Kenapa? Alhaakum. Artinya apa? Niatmu itu sudah karena urusan dunia. Bukankah Rasulullah mengatakan dari dulu yang memecah belahkan umat itu dua, kata Rasulullah, itu apa? Al-malu wal jah, harta dan kedudukan. Itu Rasulullah sampaikan. Iya, yang memecah belahkan apa itu keluarga, apakah itu namanya persahabatan, apa itu namanya adalah pembisnis dan pembisnis, atau di antara muslim dan muslim. Iya, memecahkan itu dua, apa harta dan jabatan. Itu kata Rasulullah SAW. Maka dengan tegas mengatakan, ini udah selesai nih perang gedenya nih. Ya, atau perang kecilnya sudah selesai. Kemana? Ini perang Badar sudah selesai, ini perang kecil nih. Kenapa? Perang Badar paling besar lagi. Perang Badar itu kecil, tapi yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ingin memiliki itu, ingin memiliki ini. Itu hawa nafsu di antara. Iya. Ingin punya itu, ingin punya ini, itu hawa nafsu. Dan bukan hanya sekedar itu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena hawa nafsu ini pula terkadang kita menjadi lalai, seakan-akan kematian itu masih panjang, seakan-akan kematian itu masih lama. Tidak. Tawakkal himamul maut, kematian itu selalu berada di belakang kita. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, persiapkan diri kita. Jangan sampai kita ini punten keseret dengan hawa nafsu sehingga punten lalai tentang dunia ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apakah engkau akan berhenti untuk mengikuti hawa nafsu sampai engkau masuk ke lubang kubur? Itu sampai begitu kan Allah tanya. Karena apa? Identiknya manusia tidak melihat usia, tidak melihat berapa dia umurnya. Terkadang untuk masalah urusan dunia, dia mengira kalau dunia itu akan masih berada dalam genggamannya. Padahal usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, punten, kematian buat kita mungkin sangat dekat sekarang. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berangkatlah kemana? Ke kota Madinah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat itu apa? Akhirnya sampai kota Madinah. Mengenang, Masya Allah, sampailah berita ke kota Madinah kalau yang namanya kemenangan dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, iya. Kemenangan dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah ke kota Madinah, dan begitu sampai ke kota Madinah, orang-orang yang tidak ikut di dalam perang ini merasa apa? Merasa menyesal. Ya Rasulullah, kenapa kami nggak ikut perang? Kenapa nggak ikut perang? Ya memang tadinya juga bukan informasi perang, ya. Tapi dia menginginkan untuk kalau boleh dengan mengatakan, waduh, alangkah baiknya kalau kejadian ini diulang sehingga bisa berjihad fisabilillah. Kita lanjutkan. Masalah terakhir di dalam peperangan ini adalah mengenai 70 orang yang ditawan. 70 orang kafir yang ditawan.
Kalau 70 orang mati sudah selesai. Ini 70 orang yang kafir ditawan seperti apa ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka saat itu Abu Bakar dan Umar dipanggil Rasulullah. Simak baik-baik ayahanda bunda. Tolong simak baik-baik dalam waktu 15 menit lagi atau 15 menit ini ataupun 10 menit ini disampaikan dengan singkat. Simpan baik-baik. Saat itu, Masya Allah, tabarakallah, Rasulullah SAW melihat 70 orang kafir ditawan. Maka Rasul musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, Abu Bakar, pendapatmu, pendapatmu mengenai yang 70 orang ini diapakan? Ini adalah tawaran kita. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, yang 70 orang kafir yang ditawan ini, saya melihat alangkah baiknya ditebus saja. Ditebus saja. Kirim nama-namanya ke Mekah. Setelah itu, punten, kasih tahu kalau kami akan membebaskannya dengan syaratan tebusan. Ditebus. Iya. Karena siapa tahu mereka ini kalau kita bebaskan satu saat nanti akan menjadi muslim. Itu kata Abu Bakar. Bebaskan dengan cari tebus. Oke, siap. Umar, pendapatmu apa? Lain pendapat Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, karena ini adalah perang pertama melawan orang kafir, disaksikan oleh seluruh penjuru dunia. Baik itu bangsa Romawinya, bangsa Persianya, Jazirah Arab semuanya. Menyaksikan apa yang terjadi dalam perang pertama ini. Maka mereka pun akan menyaksikan bukan hanya perangnya saja, tapi tawanan-tawanannya diapakan. Karena ini disaksikan oleh seluruh dunia, ya Rasulullah. Disaksikan, ditunggu kabarnya, ya Rasulullah. Yang melihat memang baiknya mereka yang 70 orang ini dihabisi, dibunuh, ya Rasulullah. Agar apa? Agar mereka orang-orang kafir tidak menganggap kita ini lemah, tidak menganggap kita ini adalah main-main di dalam masalah jihad. Saya takut, ya Rasulullah, jika seandainya ditebus, lalu orang-orang kafir akan berbicara dengan mengatakan, kata-katanya, enteng ya, perang dengan umat Islam, kalau jadi tawanan tinggal ditebus beres. Pendapat beliau dulu. Rasulullah kaget dengan pendapat Umar bin Khattab ini. Lalu kata Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau bagaikan Nabi Ibrahim alaihissalam pendapatmu ini. Nabi Ibrahim dalam perkataan ini ada dalam surat Ibrahim ayat 36. Dengan mengatakan Rabbi innahunna adlalna katsiran, ya, dengan mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi kata-katanya, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itulah yang telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Ini kata Nabi Ibrahim. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhaikai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah. Ini diibaratkannya, wahai Abu Bakar, pendapatmu itu persis seperti pendapat Ibrahim alaihissalam. Iya. Dengan selalu memohonkan ampun kepada siapapun yang telah menyakiti. Tapi Umar, pendapatmu juga ini adalah pendapat seperti pendapatnya Nabi Nuh. Apa doanya? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Iya. Di punya saya nge-freeze, masih bisa didengar suara saya? Punten kalau ada tiba-tiba nge-freeze di saya nggak ada nge-freeze ya. Suara saya masih bisa ditangkap kalau masih ya. Tapi gambarnya mungkin terhenti. Dilanjutkan. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan. Iya. Doa yang luar biasa, wahai Umar, doamu itu bagaikan doa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau
kau sisakan di muka bumi ini orang kafir hidup, semuanya matikan, semuanya wafatkan. Dan itu adalah doa Nabi Nuh, dan Allah kabulkan doa itu. Dengan cara bumi ini timbun dengan air, digenangi dengan air, banjir sedunia. Subhanallah. Rasulullah memuji dua-duanya, dan dua-duanya benar. Pendapat Abu Bakar, iya. Pendapat Umar juga iya. Namun Rasulullah cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Dan akhirnya, punten, Rasulullah mengambil pendapat Abu Bakar. Itulah yang ada. Iya. Sesampainya pendapat itu diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah berbicara dengan Umar. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, engkau mengambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq, silahkan. Nggak ada masalah. Namun, saya minta satu hal ya Rasulullah, apa? Itu, di tawanan itu ada Suhail ibnu Amr. Ini adalah orang cerdas, orang pintar, yang selalu menghinamu ya Rasulullah, menghina syariat Islam ya Rasulullah. Dia ini orang cerdas, orang pintar, itu ada pendainya orang kafir ya Rasulullah. Dia ini kalau masih hidup, ditakutkan nanti di Mekah, membuat lagi onar dengan syair-syair yang dia ucapkan, statement-statement yang tidak baik tentang syariat Islam. Kata Rasulullah, terus kamu mau apa? Izin ya Rasulullah, orang ini khusus, bunuh saja satu orang. Orang ini bunuh. Suhail ibnu Amr ini bunuh saja Rasul. Kata Rasul, jangan. Siapa tahu nanti Suhail ini melakukan sesuatu amalan yang kau suka. Umar bin Khattab, ya sudah. Tapi ke Umar, ya Rasulullah, seandainya aku tidak boleh membunuhnya, izinkan saya mematahkan dua giginya ya Rasulullah. Jadi dua giginya depan itu saya patahkan. Subhanallah. Kata Rasulullah, jangan Umar. Siapa tahu nanti Suhail ini melakukan sesuatu amalan yang kau suka. Khattab, jadi tidak diizinkan juga ya Rasulullah mematahkan dua giginya depan ini? Enggak. Kalau gitu izinkan saya menamparnya ya Rasulullah. Saya ingin tampar, plak gitu. Kata, jangan Umar. Siapa tahu nanti dia melakukan amalan yang kau suka. Subhanallah. Akhirnya tidak jadi. Ternyata benar. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti. Iya. Setelah Rasulullah wafat, yang mengamankan kota Mekah itu adalah Suhail ibnu Amr. Yang mengamankan kota Madinah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Suhail ibnu Amr bisa mengamankan suasana di kota Mekah karena Suhail itu masuk Islam. Iya. Dan kota Madinah diamankan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kota Mekah diamankan oleh Suhail ibnu Amr. Masya Allah. Singkatnya. Nah, kita lanjutkan. Akhirnya diputuskan untuk ditulis nama-nama yang masih hidup, yang masih ada, untuk dikirim ke kota Mekah. Kirim kota Mekah nama-namanya. Lalu, punten, orang-orang di kota Madinah hanya tinggal menunggu. Ada 70 orang namanya dikirim. Qadarullah. Setelah namanya dikirim, tidak berapa lama, didapatinya Abu Bakar dan Rasulullah sedang menangis. Umar bin Khattab datang, dan Umar bin Khattab kaget. Melihat dua kekasihnya sedang menangis. Melihat Abu Bakar menangis, apalagi melihat Rasulullah menangis, paniklah Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, wa ma yubkikuma? Apa yang buat engkau menangis ya Rasulullah? Ya Abu Bakar, apa buat engkau menangis? Ada apa? Jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya Umar, ternyata kami tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan terhadap apa yang namanya tentang masalah tawanan. Subhanallah. Iya. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala cenderung menginginkan pendapatmu ya Amirul atau ya Umar. Subhanallah. Iya. Lalu ditanya dengan mengatakan kata-katanya, pendapat yang mana? Ya Rasulullah. Pendapat tentang tawanan. Memangnya kenapa? Allah baru saja menurunkan firman-Nya tentang masalah tawanan perang Badar. Abu Bakar meminta untuk ditebus, engkau ya Umar meminta untuk ditebas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang sangat luar biasa. Ada dalam suratul Anfal. Iya. Ada dalam suratul Anfal yang sangat luar biasa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata-katanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Maka nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Lihat, ya, subhanallah, dengan mengatakan kata wallahu azizun hakim. Apa kata-katanya? Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimatnya, tidak patut bagi seorang nabi, seakan tidak pantas bagi seorang nabi memberitahu ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu ayat. Masya Allah, tabarakallah. Seakan-akan, ya Rasulullah, ini perang pertama. Ini perang pertama harus memberi kesan kepada orang-orang kafir. Tegas. Ini adalah agama yang tidak boleh seseorang untuk main-main menghadangnya, main-main untuk menyerangnya, main-main untuk apa? Kata-katanya enggak. Dengan mengatakan kalimatnya, maka nabiin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Tidak pantas bagi seorang nabi harus memiliki tawanan, ya, untuk ditebus ataupun untuk dibayar sebelum bisa menaklukkan bumi ini. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Ingin menginginkan urusan dunia sementara Allah menginginkan akhirat. Ini kata-katanya. Lihat, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpakan siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Lantas membuat menangis siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Kenapa? Dengan kejadian seperti ini. Maka terjadilah. Dan akhirnya ada beberapa tawanan yang ditebus, dan selesailah. Nah, ada yang tidak bisa menebus, ada. Tapi bisa dibebaskan dengan syarat. Dengan syarat apa coba? Dengan syarat apabila tidak bisa menebusnya, mengajar 10 orang daripada kaum Ansor, ya, kalau bisa, mengajar 10 orang Ansor bisa membaca dan bisa menulis, pulanglah. Iya. Sebagai ikhtitamnya. Lalu ada orang yang tidak mampu ditebus juga tidak bisa mengajar. Mereka dibebaskan oleh Rasulullah SAW dengan syarat. Ya, lihat, ulangi lagi. Ada yang ditebus, pulang. Ada yang tidak ditebus karena nggak ada uang, mengajar. 10 orang bisa baca dan nulis. Nggak bisa ditebus dan nggak bisa ngajar, dibebaskan oleh Rasulullah SAW dengan syarat. Jangan kembali lagi memerangi Rasulullah. Jangan kembali lagi memusuhi Rasulullah. Seperti ada Al-Muttalib bin Hantab, ya, lalu Wasafi bin Abi Rufa'ah, wa Abu Uzza al-Jumahi, ya. Mereka ini tiga orang ini, iya, tidak bisa ditebus. Kenapa? Nggak ada uang, nggak bisa ngajar juga, dibebaskan. Tapi Rasul bilang, jangan sekali lagi musuh kami. Jangan sekali lagi berperang. Dia ikut berperang lagi di perang Uhud. Maka diselesaikan orang-orang ini. Iya, seperti itu. Jadi inilah kejadiannya. Dan ada mungkin telah mendengar yang namanya termasuk mantunya Rasulullah SAW pun ditebus oleh Zainab, putrinya Rasulullah SAW. Jadi mantunya Rasulullah itu namanya Abul As, punya istri namanya Zainab binti Rasulullah SAW. Loh, kan beda agama. Pada waktu itu belum turun pengharaman dalam pernikahan beda agama. Maka saat itu dibebaskan oleh Siti Zainab. Dibebaskan, pulanglah. Siapa? Abul As, lalu berperang lagi di perang Uhud, lalu kembali lagi ke kota Mekah dan tetap memusuhi Rasulullah. Dan disitulah turunnya firman Allah, lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahunna, pengharaman tentang orang kafir menikah dengan seorang wanita muslimah. Maka Siti Zainab hijrah ke kota Madinah tanpa disertai oleh suaminya karena suaminya masih kafir. Namun beberapa tahun berikutnya suaminya Abul As datang ke kota Madinah dan Islam. Saat itu dinikahkan lagi kembali oleh Rasulullah antara Siti Zainab dengan Abul As. Ini gambaran singkat tentang yang namanya perang Badar, ataupun kenangan, ataupun namanya gambaran, ataupun Masya Allah, apa yang perlu diingat di dalam perang Badar. Itulah singkatnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Allah barik fiik.
Cukup, Ustaz. Silakan, sudah Alhamdulillah. 6.30. Ya, siap Ustaz. Jazakallah atas tausiahnya yang luar biasa ini tentang Sirah Nabawiyah. Semoga tausiah tadi bisa menambah hasanah ilmu dan menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita ikuti sesi tanya jawab, berikut akan kami sampaikan maklumat dari panitia. Kami mohon kepada Ibu Rani untuk membacakan maklumatnya dan dibantu oleh Mas Fala untuk share screen-nya. Silakan Bu Rani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian berbahagia atas limpahan kasih sayang Allah. Kami akan sampaikan maklumat dari program kegiatan kita bersama di Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Berikut informasi kajian Ba'da Subuh yang kami telah rangkum hingga hari ke depan. Esok di hari Kamis kita bisa ikuti kajian hadis yang akan mengupas kitab yang solid bab tentang keutamaan menjaga rahasia, dan narasumber yang akan membersamai kita adalah Bapak Ustaz Dr. Nurul Huda Ma'arif LCA. Lalu bagaimana dengan program di hari Jumat? Di hari Jumat seperti biasanya, Bapak Ustadz Dr. Andus Armisi sebagai narasumber yang akan membersamai kita dalam gerakan membaca Al-Quran Tartil. Di akhir pekan hari Sabtu, bagi yang berkenan ikut meramaikan dan memakmurkan masjid, mari bergabung salat subuh dan mengikuti kajian live di Masjid Raya Pondok Indah yang akan berlangsung secara offline dan online, yaitu kajian Akhlakul Karimah. Dan narasumber yang akan membersamai kita adalah Bapak Ustadz Dr. Andian Parlindungan MA. Kita akan membahas topik hidup bahagia dalam ihsan. Beralih ke informasi lainnya dari divisi pendidikan, kami dapat sampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan classical training online. Yang pertama, program bisa menerjemahkan dan memahami Al-Quran walaupun belum memiliki dasar pengetahuan bahasa Arab, yaitu dengan metode sekejap, sistematik, kerap, dan cepat. Dan pada tanggal 26 Februari yang akan datang, akan dimulai pembelajaran level pertama angkatan yang keempat. Silakan ikut bergabung, caranya sekejap dengan WA ke 0855 1436 778 atau bisa juga ke 0857 7381 5684. Informasi yang kedua, kajian bedah Iqra batch ke-10 yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Dr. Andus Uci yang akan dimulai tanggal 5 Februari akan datang. Bagi yang berminat, yuk bergabung, silakan mendaftar. Caranya ketik Iqra, kirim dengan WA ke 0857 7381 5684. Pak Falah, tolong di-mute yang lain. Informasi selanjutnya, telah terbit buku Manajemen Kematian. Bagi yang berminat untuk memilikinya, harga buku ini adalah Rp100.000. Silakan lakukan pembayaran melalui BSI dengan kode bank 451 di account nomor 811 17 30 114 atas nama Komunitas Pejuang Subuh MRPI. Lalu tulis pesan melalui WA dengan cara ketik manajemen kematian, nama, nomor HP,
dan alamat lengkap pengiriman termasuk kode posnya ke admin kami di nomor 0811 17 30 114 disertai bukti transfernya. Selanjutnya, kesempatan masih terbuka dengan seluas-luasnya bagi Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk berkontribusi dengan zakat, infak, dan sedekah terbaiknya dalam mendukung kegiatan dakwah dan kegiatan sosial kita bersama. Silakan disampaikan melalui BSI dengan kode bank 451 di account nomor 8989891007 atas nama Yayasan Pondok Mulia QQ Pejuang Subuh MRPI. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga para donatur sekalian. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah meridhoi dan membalas amal kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Last but not least, semua kajian kita dapat disimak kembali melalui YouTube di channel kita Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Dan ingat, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Kami serahkan kembali kendali acara kepada moderator. Silakan. Ya. Jazakallah. Terima kasih Bu Rani yang telah menyampaikan maklumat tadi. Kami berharap Bapak dan Ibu sekalian bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, kita ikuti sesi tanya jawab. Ini luar biasa saat ini. Ada beberapa pertanyaan, baik lewat chatroom maupun raise hand. Ya. Kita harus saatnya yang kita urut dulu. Pertama, mau bertanya Ustaz, yang ikut membunuh Abu Jahal, yang oleh Abu Jahal disebut sebagai anak pengembala, apakah Abu Hurairah atau Abdullah bin Mas'ud Ustaz? Jazakallahu khair. Dari Ibu Mabni. Silakan Ustaz. Suaranya belum didengar, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, bismillah. Ya. Ya punten, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Walaupun ada yang mengatakan Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah itu nanti yang memegang tangannya Ibnu Abbas. Iya. Jadi Ibnu Abbas itu jadi tawanan, tapi memang Ibnu Abbas itu hadir ke dalam peperangan itu bukan niat untuk berperang. Iya, tidak. Itu Ibnu Abbas yang dipegang oleh Abu Hurairah. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud ini adalah yang membunuh daripada siapa? Abu Jahal. Iya. Dan awalnya oleh dua anak laki-laki tadi. Jadi punten itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Allah barik fiik. Silakan. Jazakallah nih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Emi. Saat perang Badar, tokoh munafik Ubay bin Salul ada di mana, Ustaz? Ada tanggapan mereka ketika mengetahui umat Muslim menang dalam perang Badar tersebut? Silakan, Ustaz. Iya. Ya, Masya Allah, jazakumullah khair ya. Di mana Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik saat itu di kota Madinah, tidak ikut. Iya. Dan mereka, apapun yang dibawa kemenangan oleh orang-orang muslimin, ya, tetap mereka itu akan menyatakan kata-katanya, ucapannya menyakitkan. Seperti dengan mengatakan ucapan yang dilakukan nanti ada di Perang Banu Qainuqa gitu, yang memberikan informasi kepada mereka. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, oh ternyata kita baru tahu ya orang-orang Mekah itu nggak bisa perang. Itu menangnya peperangan itu karena ya ada orang Aus dan Khazraj, ada orang orang Ansor gitu ya. Jadi menangkan tuh orang Ansor. Jadi tetap saja apapun yang didapatkan dengan berita yang dibawa oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini tetap tidak akan pernah merasa senang. Mereka posisinya di mana saat itu? Mereka ini posisinya di kota Madinah. Bahkan ingin saya sampaikan, yang pertama kali memberikan kabar ke kota Madinah kalau Abu Jahal mati,
Kalau Syaibah bin Rabi'ah mati, Utbah bin Rabi'ah mati, itu adalah Abdullah bin Rawahah. Iya, Abdullah bin Rawahah itu adalah yang datang ke kota Madinah. Karena beliau, ya Rasulullah, bolehkah aku kasih kabar ke kota Madinah kalau kita terjadi peperangan dan kita menang melawan orang-orang kafir? Ya, orang-orang kafir Mekah. Dan kami informasikan Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, Syaibah bin Rabi'ah mati, Utbah bin Rabi'ah mati. Kata Rasulullah, iya silakan, berangkat. Iya, maka silakan berangkat. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, untuk membuktikan kalau kebenaran itu ada, bahwa ini tidak bohong, maka Rasulullah katakan, gunakan unta saya. Gunakan Quswa. Maka naiklah Quswa, lalu berangkatlah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dia lalu unta begitu sampai ke sana dikatakan Abu Jahal mati. Ini mati, disampaikan. Lalu orang, oh, kok bisa? Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Bohong itu. Dia cuma ngasih kita kabar-kabar biar kita senang aja. Buktinya untanya Muhammad itu dibawa sama dia. Pasti Muhammadnya wafat. Mana mungkin untanya Muhammad dipakai sama orang. Jadi goyang lagi. Benar nggak berita itu gitu ya? Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan bukan Abu Jahal, bukan Umayyah bin Khalaf yang mati kayaknya, tapi apa? Muhammad lah yang mati. Itu buktinya untanya dipakai sama siapa? Abdullah bin Rawahah. Kayaknya jangan lu percaya sebelum muncul nanti Muhammad. Itu hanya bohong-bohongan aja. Ingat ya, siap-siap kita. Siapa tahu orang Mekah malah menyerang kita. Siap-siap karena kita telah membela Muhammad. Siap-siaplah kita dihajar oleh orang-orang Mekah. Kenapa? Karena kita telah menjaga Muhammad dan menerima Muhammad. Siap-siap semuanya. Malah meracuni, membuat hati ini jadi ketar-ketir. Iya. Padahal sudah jalan. Maka itulah tingkah lakunya orang munafik. Ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, apapun yang terjadi, tidak akan pernah membawa kebaikan kepada orang-orang muslimin muslimat. Seperti itu. Terima kasih. Allah barik fiik. Silakan. Suaranya punten tidak terdengar. Pak Firman suaranya hilang. Halo, ya, mohon maaf ini. Ini pertanyaan ketiga, seperti Ya, pertanyaan resen dari Bunda Yanti. Tahun berapa terjadinya perang Badar dan berapa jumlah umat Muslim yang sudah hijrah ke Madinah, Ustaz? Dari Ibu Nur Alam. Jazakumullah. Ketika ditanyakan tahun perang Badar ini terjadi ke tahun berapa ya? Para ulama banyak menyatakan kalau terjadinya perang Badar ini adalah punten di tahun di sini dikatakan bahwa perang Badar Kubra ya, yang terjadi ini adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah di tahun kedua Hijriah, dan punten saat itu orang muslim yang hijrah ke kota mana ya, ke kota Makkah Al-Mukarramah, ke kota Madinah Al-Munawwarah tidak lebih daripada 60 ya. Tidak lebih daripada 60 orang yang waktu itu. Walaupun dengan mengatakan mentoknya di 80, ya, mentoknya di 80. Karena waktu Rasulullah pertama kali terang-terangan dengan jumlah yang ada, menyatakan kalau dirinya adalah muslimin itu 40 orang sambil berjalan, ya, ada maksudnya mengelilingi kota Mekah itu sekitar 40 orang. Lalu setelah hijrah ini antara 60 dan 80 orang. Seperti itu jumlah yang ada. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, berikutnya ini pertanyaan langsung dari Bunda Yanti dari Singapura. Silakan Bunda Yanti. Ya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ya, Ustaz Abi Maki, saya ingin bertanya ya. Ya, secara umum fase dakwah Rasulullah itu kan dibagi 3 tahap ya. Saya pernah baca buku. Secara umum fase dakwah Rasulullah itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama dengan tahapan dakwah Syria, sembunyi-sembunyi, dan tahap kedua dakwah jahriyah. Yang saya ingin tanyakan, maksud dakwah jahriyah itu macam mana Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, terima kasih ya. Kalau lihat dakwah di kota Mekah itu 2.
Yang pertama, sirriyah itu dirahasiakan. Maksudnya hanya dengan keluarga dekat, bagaimana dengan secara diam-diam. Itulah dakwah yang pertama. Lalu setelah itu kira-kira 4 tahun berikutnya barulah dengan dakwah syariah itu dengan terang-terangan. Dengan langsung dakwahnya itu tidak sembunyi-sembunyi lagi. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan wa'arid al-musyrikin, ya, wa'arid al-jahilin, dengan mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa ucapannya untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka saat itulah Rasulullah SAW tidak lagi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Diawali dengan saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah memanggil para orang-orang yang di Mekah untuk kumpul di namanya itu adalah Bukit Sofa. Iya, dikumpulkan di Bukit Sofa. Lalu Rasulullah langsung itu dakwahnya secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan itu artinya adalah dakwah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Bahwa aku Nabi, aku Rasul, aku mengajak kalian untuk beriman kepada Allah, meninggalkan kemusyrikan, menyembah berhala, setia kepada Allah, tinggalkan sembahan kecuali kepada Allah, dan bersatu di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Secara terang-terang. Efeknya pasti apa efeknya? Efeknya pasti serangannya makin dahsyat. Maka disitulah Rasulullah pun mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka fainakal mustahziin. Cukuplah aku yang akan membelamu. Punten. Pembelaan pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dakwah pertama kali, lalu Abu Jahal langsung menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alihatana Muhammad, kamu mengumpulkan kami di sini hanya untuk mendengarkan ocehanmu, hanya untuk mendengarkan kalau kita beribadah kepada Allah yang Esa, lalu meninggalkan semua peribadahan berhala. Itu bertanyanya, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Maka Allah buktikan kalau Allah yang menjaganya. Rasulullah dengan tegas mengatakan, innaka fainakal mustahziin tadi, cukuplah aku yang akan membelamu terhadap orang-orang menghinamu ya Rasulullah. Maka saat itulah langsung jawab oleh Allah, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Itu adalah salah satu jawaban dari Allah kepada Abu Lahab. Ya, ketika Ummu Jamil menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa saat itu ada beberapa waktu yang wahyu tidak turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini Muhammad nggak jadi nabi, Muhammad itu bohongan. Tuh Jibril udah pergi meninggalkannya, gitu ya. Maka jawaban dari Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Iya, ada menghina yang namanya siapa itu? As ibnu Wa'il. As ibnu Wa'il menghina kalau Rasulullah tidak punya anak laki-laki, berarti dia itu akan putus keturunannya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Justru dialah As ibnu Wa'il yang menghina Rasulullah, yang terputus. Tidak pernah ada yang mengenangnya. Jadi, subhanallah, dalam kalimat yang sangat tegas, ya, Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan tanpa menyembunyikan lagi identitasnya. Langsung tegas, aku Nabi, aku diutus oleh Allah, kalian adalah umatku, mengikuti aku agar selamat dunia akhirat. Pastinya ujiannya lebih berat lagi. Seperti itu. Terima kasih. Allahu a'lam. Syukran. Alhamdulillah. Kita pertanyaan keempat ya. Bagaimana keadaan ekonomi umat muslim di Madinah? Apakah mulai membaik? Dari Bapak Robi. Ya, jazakumullah khair. Keadaan ekonomi, Masya Allah, saat Rasulullah tiba ke kota Madinah, 3 hal yang dilakukan. Paling luar biasa. Satu adalah mendirikan masjid. Setelah mendirikan masjid, apa yang dilakukan Rasulullah? Mempersaudarakan daripada Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, membuat pasar. Iya, melakukan pasar. Iya, lalu setelah itu apa? Masya Allah, orang Mekah ahli berdagang. Orang Madinah ahli dalam bercocok tanam. Maka Rasulullah meminta orang Madinah untuk mengajarkan bagaimana bercocok tanam ke orang Mekah. Dan orang Mekah mengajarkan bagaimana cara berdagang. Maka dibuatlah pasar.
Masya Allah, ekonomi itu sudah membaik saat awal-awal pun sudah membaik. Dengan cara apa? Diputarkannya dagang. Karena sampai adalah pasar dulu sebelum Rasulullah tiba, pasar itu yang terkenal dengan pasar Banu Qainuqa. Iya, pasarnya orang-orang Yahudi, Banu Qainuqa. Lalu setelah itu Rasulullah, kenapa kita tidak membuat pasar? Iya, caranya adalah, Masya Allah, orang Mekah bagaimana cara berjualan, diajarkan kepada orang-orang Madinah. Orang Madinah pun bagaimana cara bercocok tanam, diajarkan kepada orang-orang Mekah. Maka hasil dari semuanya ini, kerajinan itu dan ini, dibuatlah pasar yang tidak jauh posisinya dari masjid. Dan itulah target Rasulullah SAW yang ketiga, yakni adalah buat masjid, melakukan ukhuwah Islamiyah antara Muhajirin dan Ansor, lalu yang ketiganya membuat pasar untuk menumbuhkan, memutarkan ekonomi yang ada. Dan Masya Allah, Rasulullah sungguh sangat luar biasa ya. Jadi ketika ada perkumpulan, maka di situ dibuat pasar agar berjalan ekonomi yang sangat luar biasa, ataupun tukar-menukar apa yang ada. Imma itu punten mengajarkan bagaimana cara berdagang, bagaimana cara bercocok tanam, itu kan sudah mulai, Masya Allah, untuk menumbuhkan daripada apa? Perekonomian yang ada. Jadi bagaimana? Saat itu ekonomi sudah mulai membaik. Bahkan pada dasarnya membaik. Karena apa? Di situ juga ada pasar Banu Qainuqa. Namun setelah Rasulullah tiba, Rasulullah membuat pasar sendiri. Yakni adalah tidak jauh daripada lokasi masjid yang ada. Itu gambarannya tentang masalah ekonomi dan bagaimana Rasulullah memperbaiki ekonomi. Yang pertama kali Rasulullah membuat pasar dan saling mengajarkan keahlian Muhajirin dan keahlian Ansor. Seperti itu. Syukran. Allah barik fiik. Silakan. Ya, jazakallah. Ini pertanyaan kelima dari Pak Rusni. Bagaimana respon atau tanggapan bangsa lain setelah mendengar kabar umat Islam menang dalam Perang Badar? Iya, Masya Allah. Respon yang mereka mengetahui dengan mengatakan, karena pada waktu itu kan tidak tahu yang namanya, kalau ada yang berkuasa, mengatur di satu tempat, maka raja. Makanya seperti Raja Romawi, Raja Persia, begitu itu sampai mereka menjawab mengatakan ada kerajaan baru di Madinah. Rajanya adalah Muhammad. Ya, jadi hanya mengetahui kalau di sana ada kerajaan baru yang dipimpin oleh Muhammad. Itulah yang mereka ketahui, ya. Dan mereka sudah sangat tahu tentang yang namanya kemenangan yang ada di kota Madinah. Respon mereka ini satu, mereka berpendapat, padahal bukan kerajaan sistemnya. Hanya mereka terfokus kalau ada yang berkumpul, sekumpulan tempat, di situ ada pimpinnya, itu rajanya. Gitu ya. Padahal Rasulullah itu menyatakan kalau dia nabi, bukan raja. Seperti kalau raja itu kan ya, apa sih tujuannya beda kalau dikatakan raja dengan nabi. Gitu ya. Maka usikum wa iyaya nafsi bertaqwallah. Mereka berkesimpulan ada raja di kota Madinah. Yang kedua, mereka berkesimpulan dengan mengatakan mereka berkumpul ya dengan mengesahkan Allah tanpa untuk menyembah kepada selain Allah. Maka disitulah yang paling mengetahui tentang kenabian Nabi itu adalah bangsa Romawi. Nanti insya Allah kita akan lihat di di perjalanan berikutnya seperti apa bangsa Romawi ini meyakini kalau itu adalah Muhammad Rasulullah SAW, tapi berusaha juga bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada masyarakatnya kalau untuk tetap sumpah setia kepada agama Nasraninya. Tapi yang jelas, mereka setelah mengetahui ini, mengetahui tentang keadaan ada satu tempat baru, kerajaan baru, yakni adalah kerajaan Muhammad. Nanti kita akan lihat. Maka nanti kita akan lihat bagaimana pendapat-pendapat orang-orang ataupun raja-raja Romawi ataupun Persia atau perwakilan-perwakilannya yang ada di Yaman misalnya, ya Bazan misalnya, seperti apa melihat tentang Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan. Masih ada kesempatan. Ya, saya akan pertanyaan ke-6 ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dimuliakan Allah, Afwan, izin bertanya Pak Ustadz. Apakah Khalid bin Walid ikut perang dalam perang Badar? Lalu kapan Khalid masuk Islam? Jazakallahu khairan dari Ummu Siti Linda. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam perang Badar, Khalid bin Walid tidak ikut di dalamnya. Kenapa? Karena tidak diceritakan ada Khalid bin Walid, hanya perkataan yang disampaikan para ulama sirah dengan mengatakan bahwa selagi ada Khalid dalam pertempuran itu tidak pernah dikalahkan walaupun dia dalam masa keadaan kafir. Iya. Jadi banyak ulama menyatakan sirah kalau Khalid bin Walid tidak masuk di dalam pertempuran itu. Iya. Lalu yang kedua, kapan Khalid bin Walid memerangi Rasulullah SAW? Memeranginya itu adalah ketika perang perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud, Khalid bin Walid barulah masuk Islam. Ikut dalam perang dan istilahnya berada dalam pasukan orang kafir dan memerangi Rasulullah SAW. Sudah tahu bagaimana perang Uhud ini nanti. Insya Allah kita akan lihat bagaimana perang Khalid bin Walid ketika memerangi Rasulullah SAW di perang Uhud. Ya, dan luar biasa ya. Dan luar biasa cerdasnya. Yang jelas Khalid bin Walid ini dimanapun dia ini perang tidak diceritakan kalah walaupun di masa kafirnya. Iya. Ini adalah sampai terkenal dengan kalimatnya Khalid bin Walid ini Saifullah al-Maslul. Iya. Lalu kapan masuknya Islam Khalid bin Walid? Ini setelah terjadi Sulhul Hudaybiyah. Iya. Setelah terjadi Sulhul Hudaybiyah. Jadi kalau dikatakan Sulhul Hudaybiyah ini saat Rasulullah ingin berangkat ke mana? Ke ke kota Mekah melaksanakan umroh, iya. Ternyata saat datang ke sana, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, Khalid bin Walid ini melihat dengan kejadian tersebut bahwa Masya Allah tabarakallah, ini adalah luar biasa, kenyataan yang sangat indah, melihat suasana Islam seperti apa. Lalu datanglah Khalid bin Walid setelah itu menyusul kepada Rasulullah SAW. Jadi tepatnya setelah Sulhul Hudaybiyah, iya. Kalau dikatakan Khalid bin Walid, iya, ketika masuk dalam Islamnya antara tahun ke-7 sampai ke-8 Hijriah. Itulah Khalid bin Walid masuk Islam. Iya. Jadi masuk Islamnya itu Masya Allah berangkat ke kota Madinah dengan menyerahkan pedangnya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan aku Khalid bin Walid dan aku serahkan pedangnya. Maka Rasulullah, karena emasnya diserahkan, kalungnya diserahkan, gelang emasnya diserahkan, kalung emasnya diserahkan, termasuk pedangnya pun diserahkan. Rasulullah menerima emasnya, menerima kalungnya, lalu pedangnya dibalikin lagi. Kata Rasulullah mengatakan, amma hada radat. Kalau ini aku serahkan lagi kepadamu. Kenapa? Karena dengan pedang inilah kamu untuk membela Islam. Maka disitulah digambarkan Saifullah al-Maslul. Itu singkatannya ya. Atau singkatnya Khalid bin Walid perang Badar tidak, mulai memerangi Rasulullah di perang Uhud, lalu ikut menjegal Rasulullah di Sulhul Hudaybiyah. Setelah itu Khalid bin Walid tidak lama dalam Sulhul Hudaybiyah ikut ataupun masuk Islam dan berjalan meninggalkan Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Ini gambaran singkat tentang Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul. Silakan.